Di sebuah desa kecil di Indonesia, hiduplah seorang wanita muda bernama Maria. Maria dikenal di desanya sebagai orang yang sangat baik hati dan penuh kasih. Setiap pagi, dia pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Tetapi sebelum pulang, dia selalu menyisihkan sebagian untuk diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu di desanya. Maria adalah seorang yang sangat religius. Dia sering pergi ke gereja dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Namun, yang paling istimewa dari Maria adalah caranya hidup. Tanpa perlu berbicara banyak tentang imannya, tindakan dan perilakunya sehari-hari sudah mencerminkan nilai-nilai Kristiani yang dia yakini. Orang-orang di desa sering berkata, melihat Maria seperti melihat Kristus sendiri. Suatu hari, seorang pendeta baru datang ke desa mereka dan mendengar tentang Maria. Dia penasaran dan ingin bertemu langsung. Setelah melihat sendiri bagaimana Maria berinteraksi dengan orang-orang, pendeta itu berkata kepada jemaatnya, Maria adalah surat Kristus yang hidup. Melalui dia, kita dapat melihat kasih Kristus yang nyata. Perbandingan dengan 2 Korintus 3 ayat 2-6, dalam 2 Korintus 3 ayat 2-3, tertulis, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ayat ini menggambarkan bagaimana kehidupan orang-orang percaya seharusnya menjadi bukti nyata dari karya Kristus. Kehidupan Maria dalam cerita di atas mencerminkan ayat ini dengan jelas. Dia tidak perlu menggunakan kata-kata untuk memberitakan imannya. Kehidupannya sendiri adalah surat yang hidup yang dibaca oleh semua orang di sekitarnya. Lebih lanjut, dalam 2 Korintus 3 ayat 5-6, tertulis, dan adalah bukan karena kami cukup berakal dari diri kami sendiri, untuk memikirkan sesuatu seolah-olah pekerjaan itu dari diri kami sendiri. Tetapi kecukupan kami adalah dari Allah, yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ayat ini menekankan bahwa kemampuan kita untuk menjadi surat Kristus bukanlah dari kekuatan atau kebijaksanaan kita sendiri, melainkan dari Allah yang bekerja melalui rohnya di dalam kita. Kehidupan Maria yang penuh kasih dan kebaikan bukanlah hasil usahanya sendiri, melainkan karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus yang membimbing dan menguatkannya setiap hari. Melalui cerita ini, kita dapat melihat bahwa setiap orang bisa menjadi surat Kristus. Kehidupan Maria mengingatkan kita bahwa dengan keyakinan kepada Tuhan dan bimbingan Roh Kudus, kita dapat menjadi kesaksian hidup yang memancarkan kasih Kristus kepada dunia. Seperti surat yang dapat dibaca oleh semua orang, hidup kita bisa menjadi cerminan dari kasih dan kebenaran Tuhan.